titik kerosi tahun ini, buah cara mengadupi. Adong mau nih termasuk tuh kamar. Isi masa jom, mang nomor 2 ibane sidang minoto bi. Roa mata itu tuh saya na ipaho tong sudah guys. Dangi boto ho na tahun non naran sudah. Adong ko tipe ni jol masuk ni. Jalan adong ko tipe ni jol ma. Holan adok baru kilon naik terlalu merdeleni. Iman lagi orang nanu engon healing naik. Healing baju bah. Ini asu. Jadi lau mau tu sedu. Dungi Marcel Pimatong. Lagi di sini hari ini. Nih anak tahe narohaku ngebaga sa. Ilo. Ibi kariso penuanya dong Sony Marcel Pitong. Lagi di sini ada pendeta mengatur. Nelalang sih, bisa berdoa itu. Ilo. Alay persoalan namu, baru manang nada. Ngalah ho healing. Saat tu jabu, toho do healing. Tonggo, iban na dong ina, anggo tudungan na berjual. Alay sahat tu jabu, wah. Ada kan mang inatani sina songoni. Nah udah mulai nate jabu soni taom mah. Memang hola kodo aman cocok tu sih. Itu. Bayang ko inuwar na ba namek kelodongan nay bay. Alay sahat tu jabu. Bah. Enak peto jonok tulad bunga. Sakau tornana soni. Yang gue ngadong naso beres mi daging gini. Marubat itu nek donokku. Alaya dong gue memang terpositif. Kalau nadok persoalan naik pagi-pagi naik terlalu tuh hawa. Isi mai benda sederi. Duko gulak. Saha ijabu tertabi martabian temur musi langsung. Persoalakku naruhan di mana? Memang gue sehat do peon. Atik paru kilon perbuini tanong ror biar itu. Positif boy. Nah urok ba molosongoni beko mangbati tada nasehat do ko isi. Ala yang ko sahit nobel ganway. Hola nadok paru kilon na itu ribuat handphone na. Mabain status. Isurat tong baisi sugitu. Memang sudah kubilang tapi biarlah dengan itu. Roma dongan na para manager nangalusi. Aku tahu itu lo edan. Nah harus itu. Itu rona sedana nangalusi. Tapi rahasia kita ini ya, gimana sih? Kok kamu anak tertusido putih? Alay gulo ma iko marasing do halak na porosia mangadu piak kasih tahu no. Dia akan ketika benturan itu datang, saya harus kuat. Iko martangi yang wow Tuhan ini. Ini mana putih lopi di mana matangan? Iban na calo di tahun nak kalian memperkenalkan diri termekel hamu. Doakan saya biar tetap manis. Ini mana? Au positif boh bereng. Ngamulai bayak ko ni mana sa taono natong borak ni namar huriyai. Kurwa sa taono paborat tudo dia ibana. Alay tanya ko kamu nama unang ala di paru kilon gabe so manis. Alay mama jubuh ini. Tetap bope manis mau nada. Ada nalani matabo maturpuk taon apalagi topik munggu taon nunga dengan saluhuna di bait Tuhan ini. Amin. Baik, ingat sudah si tahun nombi. Sudah ingat. Amin. Alai ingat maju nomborat nai. Ini yang apa lebih pos itu matangis. Tiuk masuk itu. Baik. Pada asa hudok. Ingat mana borak naik nunga dengan saluhukna di bait Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan renungan firman yang luar biasa memberkati. Bagaimana sikap kita ketika datang masalah, pergumulan, kesulitan hidup. Apakah kita menyalahkan keadaan kondisi yang kita hadapi, atau menyalahkan suami, menyalahkan istri atau keluarga, atau mungkin menyalahkan kelahiran kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi firman Tuhan,
yang kita dengarkan kali ini mengingatkan kita supaya tetap kita hadapi setiap masalah, pergumulan sekalipun itu begitu berat. Tapi kita percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang luar biasa sehingga kita bisa menjalani setiap pergumulan kesulitan itu. Sebagaimana perempuan Syrophenisia, dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Anaknya yang dikuasai oleh roh jahat. Bayangkan hati seorang ibu ketika melihat anaknya dikuasai oleh roh-roh jahat. Bagaimana hatinya? Pasti teriris-iris, pasti sakit. Jangankan dengan roh jahat Bapak Ibu, kalau kita lihat anak kita sedang kesakitan, kita sebagai ibu merasa, ya Tuhan, kalau boleh penyakit itu biarlah saya yang menanggungnya. Seperti itu, itulah hati seorang ibu. Artinya apa yang dialami oleh anaknya itu sangat menyakiti dirinya, sangat mengganggu pikirannya. Tapi coba apa yang dilakukan oleh wanita, perempuan Syrophenisia, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang, dia meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika ada pergumulan kita, persoalan kita, mungkin kita berkata, dengan aku pergi ke tempat lain yang membuat hatiku tenang. Ya, kita mungkin healing ke tempat rame atau tempat yang enak dipandang mata atau banyak hal yang kita lakukan. Tapi saya mau katakan itu hanya sementara ya. Tapi ketenangan, kedamaian hanya ada di tangan Tuhan. Makanya di dalam Matius di sana dikatakan, hai kamu yang berbeban berat letih lesu, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memang kalau kita datang kepada Tuhan, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jangan pergi kepada dukun, jangan pergi kepada orang yang kita anggap itu dekat dengan kita. Belum tentu dia menolong kita, belum tentu dia memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi mari Bapak Ibu, buka kamarmu, berdoalah kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Ungkapkanlah isi hatimu kepada dia. Ya, ucapkan semua isi hatimu. Percayalah, kita berdoa, kita yakin Tuhan akan mendengar setiap seruan, setiap pergumulan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Saya teringat juga salah satu wanita yang luar biasa, yaitu Hana. Ketika dia berhadapan dengan madunya, suaminya punya istri lagi yaitu Penina. Bayangkan, setiap hari dia diolok-olok, setiap hari dia diejek karena dia tidak mempunyai keturunan. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Sebelum dia datang kepada Tuhan, dia sedih, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur. Tapi dia datang ke bait Tuhan, dia berjumpa dengan Nabi Tuhan di sana. Ketika dia datang ke sana, dia berdoa seperti orang mabuk, kata firman Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam, yang paling sedih, dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Ketika itu disampaikan kepada Tuhan, maka datanglah Imam Eli. Dipikirnya Hana ini mabuk anggur, tapi sesungguhnya dia bukan mabuk anggur, tapi dia mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Dia sedih setiap hari, saban hari dia dihina, diejek-ejek oleh Penina. Tapi luar biasa, ketika dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan pun mendengar seruan dari Hana. Suatu ketika Tuhan memberikan dia keturunan, yaitu siapa Bapak Ibu? Samuel. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana Samuel dipakai Tuhan luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, atau kesulitan di dalam dagang, atau di dalam bisnis, atau apapun itu, saya mau katakan, tetap percayai bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup menopang, membukakan jalan keluar kepada kita. Yang jelas, kita harus berusaha. Sembari kita berdoa, kita berusaha. Jangan hanya berpangku tangan Bapak Ibu, kita menunggu keajaiban Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu tiba-tiba datang. Tidak seperti itu. Kita harus berusaha, kita harus berusaha, kita percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Dia yang memberkati setiap keluh kesah pergumulan kita. Dia pasti bukakan jalan, Dia akan buka jalan-jalanmu, tertutup di depan, tertutup di belakang, tertutup kiri dan kanan, tapi percayalah ke atas tidak akan pernah ketutup Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada Tuhan kita, ya, Dia mendengar setiap seruan doa kita. Amin.